Halo sayang, ketemu lagi sama aku di kelas yang kedua kalinya. Semoga apa yang aku sampaikan ke kamu yang kedua kali ini nggak ngebosenin dan bikin kamu enjoy sama materi-materi yang bakalan aku jelasin ke kamu ya sayang ya. Eh, kita masih ngelanjutin soal administrasi perkantoran, tapi di kali ini aku bakal ngebahas tentang software-software apa aja sih yang biasa dipakai sama anak-anak admin atau orang-orang admin atau anak-anak perkantoran. Kita belajar bareng-bareng dan kita simak bareng-bareng ya. Kamu yang fokus dengerin akunya, oke? Okay? Oke, di sini kita masuk ke slide yang pertama ya. Ada software yang digunakan dalam administrasi perkantoran. Kurang lebih ada 7 aplikasi atau software yang biasa dipakai sama anak-anak admin, yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Open Office, Evernote, Slack dan Trello. Di sini aku bakalan ngejelasin definisi atau pengertian dari 7 software ini biar kamu tahu aja fungsinya apa aja. Oke? Okay? Oke, aplikasi yang pertama di sini kita masuk di Microsoft Word. Microsoft Word sendiri itu punya pengertian adalah sebagai perangkat lunak pengolahan kata, meliputi, membuat atau mengedit dan memformat dokumen. Kamu pasti pernah kan belajar tentang Microsoft Word atau enggak kamu pernah mengelola atau mengakses aplikasi ini? Kamu pasti tahulah basic-basic yang ada di dalam software ini, yaitu tentang menulis data, mengetik, apapun kamu bisa ketik di situ, mengelola data juga bisa, mengedit juga bisa. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Microsoft Word itu mengambil peran penting dalam dunia peradminan, karena di sini kalau misalkan nggak ada Word, admin itu nggak akan pernah bisa bikin data atau struktur-struktur dalam perusahaannya. Oke, yang kedua di sini ada Microsoft Excel ya. Microsoft Excel sendiri adalah aplikasi dari Microsoft yang digunakan untuk mengolah angka. Kamu pasti tahu lah ya tampilan-tampilan Microsoft itu, dia itu halamannya, page-nya itu dia berbentuk kotak-kotak. Jadi kalau misalkan kamu pengen bikin jadwal atau kamu pengen menghitung data-data min atau median atau modus, itu biasanya kita pakai Excel. Kalau misalkan nanti kamu kuliah atau kamu nanti masuk perkantoran, kamu tuh bakalan benar-benar harus menguasai Excel, karena sebenarnya Excel itu lebih pintar dari kalkulator karena dia tuh bisa mengakses atau menghitung data dengan cepat tanpa kita mikir harus ditambah berapa, harus tambah berapa. Pokoknya Excel itu dia itu bisa menghitung median, min maupun modus. Dan di Excel juga beberapa di sekolah juga pernah diajarin kan tentang kode-kode, gimana cara hitung rata-rata, nilai tengah, nilai rata sama tengah sama ya, atau nilai yang paling sering muncul atau nilai terendah kayak gitu. Oke, next di sini ada Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi. Aplikasi ini bisa dikategorikan atau diakui dan divalidasi oleh semua kalangan orang-orang yang pakai ini. Kalau misalkan ini tuh cocok banget buat dipakai presentasi sama anak mahasiswa, pelajar, dosen, maupun guru maupun petinggi-petinggi lainnya, karena di sini ada fitur slideshow yang bisa otomatis ke slide kalau misalnya kita setting durationnya. Jadi di sini kita juga bisa ngedit beberapa template-template yang menarik, karena sekarang juga gadget udah makin tinggi ya. Jadi PowerPoint itu sudah meredup karirnya karena sudah digantikan oleh aplikasi Canva atau CapCut ya lah ya. Tapi Microsoft PowerPoint itu juga mengambil peran penting kok dalam dunia peradmin perkantoran, karena sebelum ada aplikasi Canva, aplikasi PowerPoint juga sangat-sangat dibutuhkan oleh seorang admin untuk mempresentasikan apa yang dia kelola, apa yang dia input, dan apa yang dia bikin atau distruktur. Oke, selanjutnya kita masuk di aplikasi Open Office. Sebenarnya akun Open Office ini tuh adalah akun yang bisa melingkupi Microsoft Office ya, karena di sini dia bisa menginput data, membuat table, bahkan lebih canggih dari Microsoft Word, Excel maupun PowerPoint. Jadi bisa dibilang kalau misalkan oknum-oknum yang nggak bisa atau nggak
terlalu pintar menguasai Microsoft Office, dia akan pakai Open Office ini. Jadi dia itu bakalan menginput data, mengelola data, atau mengoutput data dengan gampang, karena di sini dia bisa ngeklaim atau bisa dibilang dia bisalah nge-backup dari 3 aplikasi Microsoft Word, yaitu Microsoft Office yaitu Word, Excel maupun PowerPoint. Begitu. Oke, untuk aplikasi selanjutnya ada Evernote. Di sini pengertiannya adalah sebuah aplikasi yang kemungkinan penggunaannya tuh membutuhkan catatan atau menyimpan-nyimpan ide atau mengumpulkan artikel-artikel yang ditemukan oleh browsing. Jadi aplikasi ini dibutuhkan banget oleh admin. Kenapa? Karena aplikasi ini tuh bisa dibikin jadi opsi mengembang. Jadi kalau di handphone itu bisa kita sebut dengan aplikasi 2 layar atau perangkat 2 layar. Jadi kalau misalkan kamu buka handphone, kamu bisa baca WhatsApp, kamu juga bisa nonton YouTube. Dan ini pun aplikasinya bisa kayak gitu. Jadi kalau misalkan kamu buka browser, kamu buka Chrome, kamu buka Edge, kamu bisa menggunakan aplikasi ini untuk mencatat poin-poin yang bakalan kamu mau tulis di sebuah software seperti Word, Excel, ataupun PowerPoint, atau di Office yang tadi kita bahas ya. Jadi bisa dibilang ini mah sekedar buat catatan aja. Jadi kalau misalkan kamu capek atau nanti kehapus atau kamu lupa ribet bolak-balik dari aplikasi ke satu aplikasi yang lain, kamu butuh aplikasi ini buat ngetulis apa sih poin-poin yang bakal kamu mau presentasikan nanti. Oke, ini aplikasi yang keenam, yaitu aplikasi Slack. Aplikasi Slack adalah platform komunikasi kolaboratif yang kemungkinan tim untuk berkumpul, berkomunikasi, dan bekerja bersama secara efisien dalam satu tempat. Jadi bisa disimpulkan bahwa ini tuh sebuah software yang menggabungkan beberapa karyawan admin untuk membahas suatu proyek. Jadi bisa dibilang ini WhatsApp-nya lah buat aplikasi chattingan. Jadi dia semacam kayak grup chat, tapi ini cuman bisa diakses oleh admin. Dan aplikasi ini cuman bisa digunakan untuk membahas penginputan data seperti tugas-tugas admin pada umumnya. Oke, yang terakhir di sini kita ada aplikasi Trello. Trello adalah sebuah aplikasi berbasis web yang memudahkan dalam proses kolaborasi kerja dalam suatu proyek. Kamu pasti tahu Google kan? Google itu kan ada anak-anak kayak Google Drive, Gmail, email, itu tuh anak-anak dari Google. Dan Google tuh juga punya Google Spreadsheet. Jadi Google Spreadsheet itu adalah anak dari Google yang bisa kita buat website. Jadi kalau misalkan kamu membuat website, biasanya kan kalau misalkan bikin website itu kan berbayar ya, dan susah banget nyari aplikasi yang gratis gitu. Dan Google dengan canggihnya menciptakan spreadsheet buat kita nih user buat membuat website kita, sosial media tentang atau apalah itu tentang kita. Dan di admin itu ada aplikasi Trello. Jadi aplikasi Trello ini sama aja kayak Google Spreadsheet. Jadi di sini kita bisa membuat proyek atau bahan presentasi atau bahan-bahan ide yang kita buat secara berbentuk proyek atau berbentuk presentasi. Sama halnya kayak tadi aplikasi yang bisa mencakup 3 aplikasi Microsoft Office sekaligus. Tapi bedanya kalau ini dia berbentuknya website. Jadi kalau misalkan kamu buka aplikasi ini, kalau kamu buka software ini, kamu mau buat proyek, nanti proyeknya itu nggak akan berbentuk file PDF atau JPEG atau PNG atau Word atau Excel ataupun dan sebagainya, tapi nanti kamu bakalan buka dokumen tersebut dengan file website. Jadi kayak kalau misalkan kamu membuat proyek, nanti tuh bakalan berkode HTTPS atau HTTPS gitu. Terima kasih. Oke, buat kelas hari ini segitu dulu ya. Gak banyak, sesuai sama omongan yang aku bilang. Aku bakalan lebih ngerangkup, aku bakalan memperkecil materi yang bakal aku sampaikan ke kamu biar bener-bener jadi daging buat kamu dan bisa kamu pelajari di kehidupan kamu selanjutnya, di another your life. Jadi kayak semoga apa yang aku kasih ke kamu sesuai sama pengalaman aku bisa kamu terapkan di kehidupan kamu selanjutnya atau di masa depan nanti ya. Dan ada pesan juga buat aku, semoga kamu selalu optimis sama apa yang kamu lakuin sekarang, dan jangan pernah kamu putus asa,
Jangan pernah kamu ngerasa kecewa sama diri kamu, ngecewa sama diri kamu, apalagi kamu ngerasa gagal. Karena ketika aku tahu kamu ngerasa kecewa sama diri kamu sendiri, aku pun bingung gimana cara ngebangkitin semangat kamu lagi. Sedangkan dari diri kamu sendiri sudah kecewa, ya kan? Jadi mau gimana pun aku semangatin, kalau dari diri kamu sendiri meragukan dirimu sendiri, ya aku bisa apa? Kalau gak cuman semangat-semangatin doang mah gak akan bisa kan. Jadi aku cuman pengen nyampein pesan ke kamu, terima kasih sama diri kamu sendiri, kasih apresiasi untuk diri kamu sendiri, kasih reward buat diri kamu sendiri. Kalau kamu itu pantas dan sangat-sangat berguna hidup di dunia ini, dan apa yang kamu lakukan sampai detik ini pun itu udah keren banget sayangku, cintaku, manisku, duniaku. Oke, gadis yang manis, gadis yang cantik, pacar aku, kesayangan aku, semesta aku, dunia aku. Dadah, sampai di kelas berikutnya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, biasa ya, lewat personal chat aja. Nanti kalau misalkan emang kamu request mau materi apa, nanti kita bahas. Karena sebenarnya dunia administrasi itu sangat kecil dan sangat-sangat mudah buat dipelajari. Jadi aku juga kehabisan teori. Jadi kalau misalkan emang kamu pengen belajar sesuatu dan kamu pengen nanya ke aku, kita bisa bahas di konten selanjutnya. Oke sayang, dadah, I love you most sayang.